Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas infrastruktur pada digital business. Topik ini sebenarnya telah dibahas secara mendetil pada mata kuliah Sistem Teknologi Informasi tentang infrastruktur teknologi informasi, yang notabene sama dengan infrastruktur dari digital business. Oleh karena itu, saya tidak akan membahasnya lagi secara detail. Saya akan membahas beberapa isu pengelolaan berkaitan dengan infrastruktur digital business ini, dan mungkin membahas sedikit beberapa infrastruktur yang mampu mendukung proses bisnis pada digital business. Namun, untuk kuis sesi ini, saya mungkin akan mengambil beberapa materi dari materi infrastruktur teknologi informasi pada kuliah STI. Jadi tolong direview sedikit. Pertama, kita akan membahas komponen infrastruktur digital business yang sekali lagi notabene adalah komponen infrastruktur dari teknologi informasi pada sebuah sistem informasi. Akan tetapi, komponen ini lebih berfokus pada digitalisasi dari proses bisnis. Sehingga kita akan melihat interaksi dari proses bisnis terhadap komponen infrastruktur ini. Nah, bisa kita lihat ada gambar berikut ini. Seperti terlihat pada gambar, komponen infrastruktur digital business itu dibagi berdasarkan interaksinya dengan pengguna, termasuk pengguna yang ada di dalam perusahaan, manajer, karyawan, pemasok, ya, ataupun pengguna yang di luar, termasuk tadi pemasok ataupun pelanggan. Sehingga dapat kita uraikan berdasarkan lapisan-lapisan, di mana lapisan terluar itu adalah lapisan yang langsung berinteraksi dengan pengguna tadi. Ya. Lapisan terluar ini adalah lapisan software aplikasi, yaitu lapisan yang berisi aplikasi yang langsung tadi berinteraksi dengan pengguna. Sebagai contoh misalnya, manajer level atas ingin melihat indikator pada satu bisnis dashboard misalnya, ingin melihat pendapatannya itu pada level indikator merah, kuning, atau hijau, ya. Melalui bisnis dashboard, yaitu satu aplikasi business intelligence yang dimiliki oleh perusahaan. Atau kalau ini pengguna luar, ya paling mudahnya adalah pelanggan buka aplikasi yang ada di layar handphone untuk siap-siap melakukan transaksi, misalnya pakai aplikasi Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah lapisan terluar di mana perusahaan dapat memberikan jasanya secara langsung atau produknya secara langsung kepada pengguna, baik itu pengguna internal di dalam organisasi maupun pengguna eksternal, yaitu pemasok ataupun pelanggan. Nah, lapisan berikutnya adalah lapisan di mana software aplikasi itu dijalankan, ya. Sehingga biasa kita sebut sebagai lapisan software system. Termasuk di dalamnya adalah sistem operasi, misalnya Windows, Linux, macOS, ini bagian dari sistem operasi, ataupun misalnya browser, ya. Jadi kita punya Chrome, Edge, ya, terus kemudian Firefox dan lain-lain. Atau software utilitas yang mendukung software aplikasi, misalnya software utilitas untuk jaringan, software utilitas untuk pengelolaan data, DBMS, dan lain-lain. Ya. Nah, ini merupakan bagian dari software system atau lapisan kedua. Berikutnya, lapisan ketiga adalah lapisan jaringan. Lapisan jaringan ini adalah lapisan yang menghubungkan antara lapisan software system dengan lapisan yang keempat, yaitu lapisan fisik. Ya, dari namanya, termasuk di dalam lapisan fisik ini ada perangkat keras, baik itu untuk masukan, pemrosesan, penyimpanan, ataupun untuk keluaran. Ini bagian dari lapisan yang keempat. Dan lapisan terakhir adalah lapisan yang paling sensitif, yang interaksinya dengan pengguna itu sebenarnya ada di
level paling bawah tapi yang paling penting agar dapat berinteraksi dengan pengguna melalui lapisan terluar, yaitu lapisan data. Terdapat beberapa isu dalam pengelolaan semua lapisan komponen infrastruktur dari digital business. Misalnya pada lapisan kedua yaitu software system, baik bagi pengguna atau klien, server ataupun jaringan. Biasanya isu standarisasi itu akan muncul pada pengguna. Ya. Pengguna tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Ya. Karena tidak dapat dikendalikan, maka pengguna memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi ya, untuk memilih kebebasan ya, menggunakan berbagai macam software system, termasuk tadi browser, mau pakai Chrome, mau pakai Firefox, mau pakai Edge, itu biasanya pengguna memiliki kebebasan untuk itu. Juga sistem operasi, mau Windows, mau macOS, mau Linux, pengguna juga memiliki kebebasan untuk memilihnya. Ya. Nah, yang jadi isu tadi adalah mengenai standarisasi. Apakah perusahaan perlu melakukan standarisasi terhadap klien atau terhadap pengguna atau tidak? Ya, karena kalau misalnya bisa distandarisasi, maka itu akan memudahkan bagi perusahaan untuk melakukan pengendalian maupun untuk berinteraksi dengan pengguna. Kalau tidak distandarisasi, tetap masih bisa berinteraksi, akan tetapi untuk dapat mengikuti pesatnya perkembangan teknologi, terutama pada sisi pengguna atau klien, ya, dengan berbagai macam browser, berbagai macam inovasi pada browser, misalnya ada widgets, terus kemudian ada extensions, ya, dan lain sebagainya. Maka perusahaan untuk bisa mengikuti itu harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Ya, sehingga standarisasi ini menjadi isu pertanyaan. Perlukah distandarisasi atau oke, pokoknya kita membebaskan pengguna, yang penting nanti jasa dan produk yang bisa kita berikan itu kompatibel dengan apapun yang digunakan oleh pengguna. Untuk menjaga kompatibilitas, maka kita harus selalu mengikuti inovasi dan teknologi yang ada. Artinya biayanya menjadi meningkat. Sedangkan untuk software system pada server maupun di jaringannya itu lebih mudah. Kenapa isu standarisasi ini tidak lagi menjadi isu? Karena dengan mudah kita bisa melakukan standarisasi. Kenapa? Ya tadi bisa dikelola sendiri oleh perusahaan. Kemudian pada lapisan yang terluar, lapisan aplikasi, banyak sekali isu yang muncul berkaitan dengan pengelolaan lapisan ini. Ya. Misalnya berkaitan dengan struktur dari software aplikasi itu sendiri. Struktur dari pengelolaan atas software aplikasi ini bisa dibagi menjadi dua, yang strukturnya itu terintegrasi maupun yang strukturnya itu terfragmentasi. Masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan sendiri-sendiri, sehingga ini menjadi tanda tanya bagi manajemen untuk memilih mana yang tepat digunakan bagi digital business yang dimiliki oleh perusahaan. Sebagai contoh misalnya konsistensi data itu akan lebih terjaga pada struktur yang terintegrasi, ya, sehingga mau datanya kayak gimana saja, di bagian mana saja, dari fungsi apa saja, departemen apa saja, itu menggunakan satu data yang sama, sehingga pemrosesannya menjadi lebih konsisten. Ataupun pemilihan fleksibilitas dari pengelolaan pada struktur yang terfragmentasi. Karena terfragmentasi, maka masing-masing misalnya departemen itu dapat secara fleksibel mengelola infrastrukturnya sendiri-sendiri. Nah, ini adalah trade-off. Mau lebih konsisten atau mau lebih fleksibel, sehingga mungkin jadi lebih kreatif. Ini menjadi isu juga bagi lapisan yang pertama. Nah, selain itu masih ada banyak lagi isu
mengenai lapisan yang pertama. Ini yang bisa kalian baca sendiri di buku, gambarannya ada di gambar ini. Ketiga lapisan yang lain secara otomatis akan mengikuti isu-isu pada kedua lapisan yang terluar tersebut, ya, baik di lapisan aplikasi maupun di lapisan sistem. Misalnya, ketika lapisan software system tadi ada isu standarisasi, maka ketika software sistemnya itu terstandarisasi, sebagai contoh misalnya sistem operasinya terstandarisasi, maka otomatis di lapisan jaringan itu juga harus mengikuti standarisasi yang dilakukan pada lapisan software system, termasuk pada lapisan fisik. Hardware-nya itu harus mengikuti standarisasi agar bisa mendukung lapisan yang kedua. Dan juga jangan lupa lapisan yang paling dalam yaitu data. Datanya agar bisa dimanipulasi, ya, bisa ditambahkan, bisa dikurangi, bisa diupdate maupun bisa digali dan diambil untuk ditampilkan, ya, atau ditransfer, maka dia harus mengikuti juga standarisasi yang dilakukan pada lapisan kedua di software system tadi. Ada banyak sekali topik dan isu yang berkaitan dengan pengelolaan kelima lapisan komponen tersebut secara detail. Sekali lagi sudah pernah kita bahas di mata kuliah Sistem Teknologi Informasi, ya. Mulai dari application programming interface, ya, yang bisa membantu pengguna maupun perusahaan untuk menghubungkan satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Misalnya di Gojek ada petanya itu terhubung dengan API Google Maps, gitu ya. Terus kemudian ada virtualisasi, ya, maupun sampai ke komputasi awan, ya. Sehingga di sini akan kita bahas secara lebih detail. Sekali lagi siap-siap untuk bahan kuis tapi, ya. Nah, berikutnya saya ingin mengajak berdiskusi sedikit berkaitan dengan salah satu infrastruktur yang dapat mendukung proses bisnis yang awalnya itu sangat inovatif, itu sekitar 10 sampai 12 tahun yang lalu, gitu ya, muncul, gitu ya, dan cukup meledak di pasar. Namun perkembangannya sangat lambat, tidak seperti teknologi infrastruktur yang lain, gitu ya. Dan implementasinya di dalam digital business itu mengalami stagnan, yaitu mengenai augmented reality. Dilihat dari definisinya, yang disebut dengan augmented reality adalah suatu realitas yang ditingkatkan, gitu ya. Sehingga pandangan seseorang pada dunia nyata atau real itu ditingkatkan dengan adanya kehadiran objek-objek yang berasal dari dunia maya, ya. Nah, augmented reality ini sendiri secara umum dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah augmented reality bertanda atau mark augmented reality, dan yang kedua adalah markless atau augmented reality tak bertanda, ya. Nah, tipe yang kedua yaitu yang tak bertanda itu memiliki fleksibilitas, ya, yang sangat tinggi, sehingga saat ini yang menjadi yang paling sering digunakan dan dikembangkan pada digital business. Nah, augmented reality tak bertanda itu bisa dibedakan menjadi beberapa, misalnya yang dapat melacak wajah, ya, sehingga dia bisa menambah objek virtual berdasarkan wajah kita. Misalnya tiba-tiba saya pakai kacamata aneh, pakai kumis, gitu ya, pakai topi yang di dunia nyata tidak ada, tapi itu adalah objek dunia maya, gitu ya. Oke, yang kedua itu adalah pelacak objek 3D, sehingga tidak hanya wajah saja, tapi objek dalam bentuk 3D, meja, kursi, mobil, rumah, gitu ya, TV, itu bisa dilacak untuk kemudian ditambahkan objek-objek dari dunia maya, ya. Nah, yang ketiga itu adalah pelacak gerak atau motion tracking. Nah, di sini dia mampu mensimulasikan gerak itu ya dari nyata menjadi dari objek nyata ke objek yang tidak nyata, objek maya, gitu ya. Dia bisa simulasikan gerakannya dan diproyeksikan secara langsung ataupun tidak langsung,
gitu ya. Sebagai contoh misalnya saya buka tangan gitu ya, terus kemudian di sini ada layar yang maya gitu, dan ini bisa buat saya pakai untuk interaksi gitu ya. Nah ini contoh dari motion karena dia mengikuti gerakan saya gitu ya. Terus kemudian yang terakhir ini yang cukup populer karena adanya ponsel gitu ya yang bisa dibawa kemana-mana, yaitu pelacak GPS ya. Dengan pelacak GPS itu bisa melacak berdasarkan posisi GPS, kemudian berdasarkan posisi itu kita bisa menambahkan objek-objek maya sesuai dengan posisi GPS tadi ya. Jadi saya ingin tahu apakah misalnya kita pakai ponsel terus kita lihat di jalanan, kita scan rumah, ternyata rumah ini dijual, harganya berapa, terus tanahnya luasnya berapa, HGB atau tidak, termasuk kontak yang mana saya akan bisa hubungi untuk negosiasi, itu tiba-tiba muncul gitu ya. Terus kemudian kalau saya pencet layar ponsel saya, nanti langsung saya terhubung ke kontak tadi ya. Nah ini beberapa tipe dari augmented reality tak bertanda. Augmented reality ini mampu merubah berbagai proses bisnis yang terdigitalisasi, terutama berkaitan dengan pelanggan. Oleh karena itu ini bisa masuk ke lapisan terluar tadi ya. Misalnya untuk kegiatan pemasaran. Pelanggan mampu mendapatkan informasi yang ditingkatkan pada berbagai produk dan jasa yang ditawarkan oleh digital business. Tadi saya sudah mencontohkan misalnya saya scan jalanan, ada rumahnya ternyata dijual, kan itu cocok untuk misalnya real estate, bisnis real estate. Nah mungkin gambaran lebih jelasnya daripada saya yang cerita, silakan kalian tonton video berikut ini berkaitan dengan augmented reality dari salah satu pengembang yang di awal-awal itu cukup terkenal tapi terus kemudian sekarang menjadi stagnan. Demikian yang secara singkat dapat saya sampaikan. Untuk lebih detailnya jangan lupa baca materi di buku, baik buku digital bisnis maupun buku sistem teknologi informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.